Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, pada hari ini kita menyambut perayaan Keamatan Gawai di EEC dan kita sudah melihat orang berpakaian pakaian tradisional, ada kedazan dusun, ada iban, ada juga saudara kita dari Solata ya, dari Toraja, ya. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, walaupun kita ini pelbagai, tetapi dalam Tuhan kita bersaudara. Dan itulah sebabnya apabila kita datang beribadah di tengah-tengah hadirat Tuhan, kita mengembalikan syukur kita kepada Tuhan. Saudara dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ketika saya melihat tentang perayaan keamatan dan coba mencari tahu asal-usulnya, saya mendapati ada dua versi cerita tentang keamatan. Yang pertama, ada satu Dewi Padi Bambazon namanya. Dia jatuh cinta dengan seorang lelaki namanya Mentoku. Senang saya ingatin nama Mentoku sebab ini sejenis minuman. Tapi ini nama orang. Kemudian dia jatuh cinta, tetapi bapa kepada Dewi ini, Bambazon, tidak merestui. Sehingga pada akhirnya Mentoku ini karena murka, jadi mati begitu. Tetapi Bambazon terus tidak tinggalkan bumi ini, tinggal bersama-sama dengan manusia yang lain. Itu versi yang pertama. Versi yang kedua, Bambazon itu atau nama lainnya Humidodun. Dan dikatakan pada waktu dahulu dunia ini kemarau, tidak ada makanan. Lalu Humidodun berkorban dengan memberikan tubuhnya sendiri mati supaya melalui tubuhnya dari bagian-bagian tubuhnya maka adalah benih-benih tumbuh-tumbuhan. Salah satu daripadanya padi. Oleh sebab itu masyarakat kedesaan dusun mereka mengingati pengorbanan Humidodun dengan memberikan ritual keamatan itu untuk mengucap syukur untuk pengorbanan yang dilakukan oleh Humidodun dan juga kepada Kineringan. Itu lebih kurang ada punya cerita. Ini cerita mitos lah ya, jangan kamu percaya betul lah. Ini hanya cerita masyarakat. Tetapi dalam masa yang sama, dalam Alkitab juga ada bercakap tentang perayaan penuaian yang dirayakan oleh bangsa Israel. Nah, pada waktu dahulu ketika Musa berhadapan dengan Tuhan 40 hari 40 malam, ketika Tuhan memberikan banyak perintah, terutama yang 10 hukum itu, salah satu yang ditetapkan oleh Tuhan untuk bangsa Israel mereka rayakan, yaitu yang disebut sebagai Hari Raya 7 Minggu. Hari Raya 7 Minggu itu lebih kurang 50 hari dan itu sebenarnya Pentakosta. Dan apabila mereka merayakan Pentakosta ini, mereka akan mempersembahkan hasil pertama pertanian mereka yang berupa gandum, itu dipersembahkan kepada Allah karena sebagai tanda mengucap syukur untuk berkat Tuhan. Jadi kalau kita melihat pada hari ini, keamatan juga kita adakan itu di gereja karena kita tahu keamatan mengingatkan kita berkat-berkat yang kita terima daripada Tuhan dan kita merayakan keamatan ataupun gawai sebagai tanda kita mengucap syukur untuk berkat Tuhan di dalam hidup kita. Dan yang lebih menarik, Pentakosta, hari raya minggu 7 minggu itu dalam perjanjian baru ada sesuatu yang terjadi pada waktu perayaan itu diadakan di Yerusalem. Di mana penggenapan janji Bapa yaitu tentang kedatangan Roh Kudus digenapi. Dan para murid pada waktu itu yang berkumpul mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus itu memperkasa mereka, mengupayakan dalam diri murid-murid supaya mereka ini diperkasakan dalam pelayanan maupun dalam kehidupan mereka. Jadi hari ini kita bercakap tentang Pentakosta, pencurahan atau kedatangan Roh Kudus Tuhan. Ada 3 perkara yang kita akan pelajari bersama. Yang pertama, Roh Kudus dijanjikan. Sebut bersama dengan saya, Roh Kudus dijanjikan.
Ya, Roh Kudus dijanjikan. Dalam ayat 4 dan 5 dikatakan di situ, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Pada waktu Yesus bangkit daripada kematian, lebih kurang 40 hari, Yesus menempatkan diri kepada murid-muridnya, sungguh-sungguh membuktikan bahwa dia hidup, dan setelah itu dia kembali ke surga. Dan sebelum dia kembali ke surga, inilah yang Yesus katakan kepada murid-muridnya dalam ayat 4 dan 5. Supaya mereka tetap tinggal di Yerusalem untuk menantikan janji Bapa. Apakah yang dimaksudkan dengan janji Bapa? Janji Bapa itu ialah tentang kedatangan Roh Kudus. Karena dikatakan Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi waktunya mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, ini janji Bapa yang diberitahukan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Karena Yesus akan kembali, tetapi murid-muridnya itu tidak akan bersendirian. Tuhan tetap menyertai mereka. Tuhan akan tinggal dalam hidup mereka, yaitu melalui Roh Kudus. Oleh sebab itu, Yesus akan kembali, tapi Yesus berpesan, jangan tinggalkan Yerusalem. Tunggu sehingga janji Bapa, yaitu pencurahan Roh Kudus, turun ke atas mereka. Kemudian kita melihat apa tujuan dari janji Bapa itu. Dalam ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi apa tujuan janji Bapa itu? Yaitu tentang kedatangan Roh Kudus. Kedatangan Roh Kudus yang akan membaptis murid-muridnya tidak lama lagi. Tujuannya apa? Dikatakan di sini, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus Tuhan itu, Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Ini janji Bapa. Roh Kudus akan dicurahkan. Roh Kudus akan datang. Kalau Roh Kudus itu datang, dikatakan kamu akan menerima kuasa. Kuasa yang dimaksudkan di sini yaitu kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi janji Bapa tentang kedatangan Roh Kudus itu tidak lama lagi itu akan berlaku. Dan apabila Roh Kudus turun, artinya mereka akan menerima kuasa untuk mereka, kuasa yang akan menyertai mereka dalam pelayanan mereka. Dikatakan di sini mereka ini akan menjadi saksiku. Murid-murid Tuhan Yesus apabila Roh Kudus turun atas mereka, ada kuasa yang menyertai mereka dalam pemberitaan kesaksian. Mereka akan menjadi saksi-saksi Kristus yang akan keluar mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, hingga sampai ke ujung bumi. Roh Kudus yang Tuhan janjikan itu akan memberi mereka kuasa dalam kesaksian mereka. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti menepati janjinya. Tidak ada dalam Alkitab kita membaca Tuhan berjanji, lalu Tuhan lupa pada janjinya. Tuhan tetap menunaikan janjinya. Cepat atau lambat janji Tuhan itu
pasti digenapi. Dan apa janji Tuhan di sini? Janji Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, itulah sebabnya Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem. Tunggu sehingga janji Bapa itu digenapi. Tunggu sehingga Roh Kudus Tuhan itu dicurahkan kepada mereka. Dan apabila Roh Kudus itu turun atau memenuhi mereka, mereka akan menjadi saksi Kristus yang berkuasa karena Roh Kudus Tuhan itu mengupayakan mereka untuk memberitakan Injil. Jadi kalau Tuhan berjanji, Tuhan akan menepati janjinya. Soalnya kepada kita pada hari ini, kalau Tuhan berjanji Roh Kudus itu datang dalam hidup kita, apa yang kita mau lakukan? Ada kita mau lari ke sana ke sini? Perkataan yang Tuhan katakan di sini, menanti, menunggu sehingga janji Tuhan itu digenapi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat dalam hidup Anda, Roh Kudus Tuhan itu sudah ada dalam hidup Anda. Tetapi bagi mereka yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat dalam hidup mereka, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ada janji yang istimewa Tuhan berikan di sini. Tuhan menjanjikan Roh Kudus itu dalam hidupmu. Persoalannya, adakah kita menanti, adakah kita rindu agar janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita, rindu agar Roh Kudus Tuhan itu dicurahkan dalam hidup kita. Hal yang kedua, kalau Roh Kudus Tuhan itu ada dalam hidup kita, Roh Kudus Tuhan itu memberi kita kuasa dalam menyaksikan Yesus kepada orang lain. Jadi Anda yang sudah ada Roh Kudus dalam hidupnya, sudah ada Roh Kudus dalam hidupmu? Ada atau tidak ada? Iya, sudah ada kalau Anda sudah menerima Tuhan Yesus. Tetapi persoalannya, sementara Anda sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidup Anda secara pribadi, adakah Anda berani menceritakan Yesus itu kepada orang-orang di sekeliling Anda? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita senang Roh Kudus ada dalam hidup kita. Tapi yang namanya bersaksi itu membuatkan kita rasa takut, membuatkan kita berpikir kalau saya menyaksikan Yesus kepada orang lain, kepada keluarga saya, kita rasa takut ditolak, kita rasa takut dipermalukan, dan sebagainya. Tetapi kalau kita melihat, betul-betul meneliti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, orang yang menerima Roh Kudus diberi kuasa menjadi saksi-saksi Kristus. Jadi kalau Anda sudah menerima Tuhan Yesus dan Anda senang menyaksikan Yesus kepada orang lain, menceritakan kesaksian Anda, itu puji Tuhan. Tetapi kalau Anda berada dalam situasi Anda sudah menerima Tuhan Yesus, tetapi Anda malu-malu, segan, takut ditolak, atau dengan 1000 macam alasan tidak mau bersaksi, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, itu seperti kita membazirkan Roh Kudus dalam hidup kita. Karena Roh Kudus, apabila Roh Kudus turun atas kamu, kata firman Tuhan, kamu akan menjadi saksiku. Dan sebelum itu dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas hidup kamu. Jadi saya mendorong saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau sudah ada Roh Kudus dalam hidup kita, pegang janji Tuhan. Tuhan mengatakan kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi jangan berdiam diri, tapi kongsikanlah, ceritakanlah Yesus kepada orang lain. Kita rasa malu, kita rasa ditolak, tidak apa-apa. Karena bukan kita, keupayaan kita sendiri yang mengatakannya, tapi ada yang mengupayakan kita. Itu pekerjaan Roh Kudus. Karena Roh Kudus ada dalam hidup kita, Roh Kudus itu memberi kita kuasa untuk bersaksi. Hanya sampaikan saja, selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Hal yang kedua yang kita pelajari, Roh Kudus dicurahkan.
Pertama, Roh Kudus dijanjikan, tetapi yang kedua ini janji Tuhan itu digenapi. Roh Kudus Tuhan dicurahkan. Dalam ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suara bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Dan kalau Anda membaca seterusnya, Anda melihat lebih kurang lebih 10 suku bangsa dari keturunan Yahudi. Mereka datang dari pelbagai tempat, lebih 10 suku bangsa dari keturunan Yahudi yang datang ke Yerusalem karena perayaan Paskah. Ini salah satu daripada 3 perayaan penting bagi orang Yahudi. Dan setiap kali ada perayaan, 3 perayaan ini mereka akan datang menunaikan haji di Yerusalem. Lebih kurang begitu ya, menunaikan haji. Mereka pergi ke Yerusalem untuk merayakan. Dan waktu itu mereka ada di sana karena mereka merayakan Pentakosta. Tetapi apa yang terjadi? Pada waktu orang percaya berkumpul, murid-murid Tuhan Yesus berkumpul, 11 rasul dan pengikut-pengikut yang lain berkumpul, apa yang terjadi? Roh Kudus dicurahkan. Janji Bapa itu digenapi di sini. Kita melihat dalam ayat keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Murid-murid Yesus dan juga pengikut-pengikut yang lain, pengikut Yesus, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka dipenuhi. Berapa kali kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus? Dan berapa kali kita harus terima Roh Kudus? Ada pikirkan itu? Pada waktu kita menerima Tuhan Yesus, Roh Kudus pun sudah mendiami hidup kita. Sekali saja, apabila kita terima Tuhan Yesus, artinya Roh Kudus ada dalam hidup kita. Tetapi bagaimana dengan dipenuhi? Dipenuhi itu harus setiap hari. Kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus setiap hari, setiap waktu dalam hidup kita. Dan yang menariknya, sebelum peristiwa ini dalam pembacaan Injil Yohanes pasal 20, apabila Yesus berdiri di tengah-tengah muridnya, pada waktu Yesus bangkit daripada kematian, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, terimalah Roh Kudus. Lalu Yesus mengembuskan nafasnya. Dalam saya mencari dalam tafsiran, pada Yohanes 20 itu peristiwa Yesus mengembuskan nafas, artinya Roh Kudus sudah diberikan kepada murid-muridnya. Tetapi pada waktu Pentakosta, Roh Kudus Tuhan itu memenuhi mereka. Sekali lagi bercakap tentang pemberian Roh Kudus, tetapi kali ini itu diperkuatkan sekali lagi. Karena ketika Yesus bangkit, Yesus masih bersama dengan murid-muridnya. Dan sebelum ayat Yesus mengembuskan nafas terimalah Roh Kudus itu, Yesus mengutus mereka. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah sekarang aku mengutus kamu. Tapi pada waktu itu Yesus masih bersama dengan mereka. Yesus belum mengutus mereka lagi. Hanya setelah Yesus kembali ke surga, Roh Kudus turun atas mereka semasa peristiwa Pentakosta. Selepas itu baru mereka mulai keluar memberitakan Injil Kristus. Jadi dipenuhi itu setiap hari.
Menerima Roh Kudus itu hanya sekali, tidak berkali-kali, tapi harus kita dipenuhi Roh Kudus itu setiap hari. Dan apabila Roh Kudus memenuhi mereka, perhatikan di sini. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Apabila mereka menerima Roh Kudus, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Bahasa yang mereka sendiri tidak pelajari. Tetapi bahasa itu muncul dalam bibir mereka, muncul dalam mulut mereka, karena itu yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka. Dan setiap orang itu tidak sama bahasanya. Dia mengucapkan bahasa yang satu lagi mengucapkan bahasa yang lain, dan demikianlah. Sehingga pada waktu itu dikatakan ramai orang Yahudi yang tinggal di negara luar, mereka kembali untuk merayakan Pentakosta. Lebih daripada 10 suku bangsa yang disebut dari keturunan Yahudi, mereka tercengang kata firman Tuhan. Kenapa? Karena mereka heran, ini orang Galilea, tetapi kami mendengar mereka bercakap dalam bahasa suku kita masing-masing. Bayangkan lebih daripada 10 bahasa yang diucapkan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Dan orang-orang ini keturunan Yahudi dengan bahasa di tempat mereka tinggal lebih 10 suku bangsa. Mereka faham, mereka mengerti bahwa mereka mengatakan murid-murid ini apabila mereka berbahasa dalam bahasa-bahasa lain itu, mereka sedang mengucapkan atau mengungkapkan kata-kata yang mengagungkan Tuhan, yang memuji Tuhan. Saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, rupa-rupanya kita biasa dengar bahasa roh. Dan ada yang mengatakan ini bahasa roh. Saudara dan saudari yang sekasih dalam Tuhan Yesus, kadang-kadang kita cakap ini bahasa roh. Tetapi sebenarnya ada 2 kategori bahasa roh yang diberikan oleh Tuhan. Yang pertama di sini disebut sebagai bahasa-bahasa lain. Ini maksudnya bahasa lidah. Maksud bahasa lidah itu lidah bahasa manusia, tetapi itu bukan bahasanya sendiri. Kalau dia orang Kedazan, apabila Roh Kudus memenuhi dia, tiba-tiba dia boleh bercakap Toraja. Begitu ya. Dan orang Toraja, ini orang Kedazan dusun, kenapa dia cakap bahasa saya? Itu seperti begitu. Bahasa lidah. Dan yang satu lagi itu yang disebut sebagai bahasa roh. Bahasa roh yang si pendua sendiri tidak mengerti, apalagi orang-orang di sekeliling dia. Kita selalu dengar itu kan, orang berbahasa roh. Ini bahasa yang tidak dipelajari, bahasa yang diberikan oleh malaikat, bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia, kecuali kalau ada orang yang menerjemahkannya. Jadi ada 2 jenis bahasa lidah. Mereka di sini diberi bahasa lidah. Bahasa yang mereka ucapkan yang bukan bahasa mereka sendiri, tetapi itu bahasa dari suku kaum yang lain, sehingga suku kaum ini mendengar, orang Toraja dengar, orang Iban dengar, orang Cina dengar, mereka boleh paham. Padahal yang bertutur itu orang dusun. Seperti begitu. Tetapi yang satu lagi bahasa roh, baik si pendoa maupun bangsa-bangsa lain tidak mengerti, karena ini bahasa dari surga. Saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, apa perasaan Anda kalau di sebelah Anda ada orang yang berbahasa roh? Apa bahasanya ini? Dibuat-buat kayak ini? Atau bagaimana? Kadang-kadang kalau yang tidak terbiasa itu rasa begitu ya. Orang ini cakap bahasa apa ini? Sudah mabuk atau orang gila? Tapi bagi kita, di awal-awal kemunculan bahasa roh, wow. Ada pro, ada juga kontra. Tetapi ada juga yang
terlalu ekstrim. Saya katakan ekstrim ialah orang ini mengatakan atau ajaran ini mengatakan kalau orang itu tidak berbahasa roh, tiada Roh Kudus dalam hidupnya. Kalau ada Roh Kudus, orang itu akan berbahasa roh. Karena itu yang terjadi di sini ya. Tetapi rupa-rupanya dalam Kisah Para Rasul ini memang ada bahasa, tapi itu bahasa lidah, bahasa dari bahasa-bahasa suku lain yang diberikan oleh roh sehingga orang-orang yang bangsa-bangsa lain itu mendengar, oh orang ini bercakap dalam bahasa kita dan orang-orang ini memuji Tuhan. Itu bahasa yang boleh dimengerti. Tetapi bahasa yang satu lagi itu bahasa roh, itu tidak ada seorang pun yang tahu kecuali orang yang diberi karunia mentafsir barulah dia faham. Itu bahasa dan itu akan diberitahu kepada jemaah supaya jemaah yang tidak faham apabila ada penterjemahan, baru mengerti apa yang dimaksudkan oleh bahasa roh yang diucapkan oleh seseorang. Jadi saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, ajaran mengatakan kalau kau tiada bahasa roh, tiada Roh Kudus dalam hidupmu. Kau percaya atau tidak? Tidak. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa bahasa roh itu hanya salah satu saja dari banyak karunia yang Tuhan berikan. Ada kurnia mentafsir, ada kurnia iman, ada kurnia memberi kesembuhan, ada kurnia bernubuat dan sebagainya. Masih ada banyak karunia. Roh Kudus ini, berbahasa roh ini hanya salah satu. Mungkin kita tidak diberikan karunia bahasa roh, tapi kita diberikan kurnia-kurnia yang lain. Dari mana kurnia itu? Itu pemberian daripada Roh Kudus. Jadi salah mengatakan kalau kau tidak berbahasa roh, tiada Roh Kudus dalam hidupmu. Itu salah. Sedangkan kita masih ada kurnia-kurnia yang lain selain daripada bahasa roh yang Tuhan berikan kepada kita. Yang diberikan oleh Roh Kudus. Dan ada juga orang yang agak ekstrim mengajarkan bahasa roh. Bagi saya secara pribadi, kalau saya baca Alkitab ini, beberapa kali sudah habis baca, tidak pernah saya mendengar bahasa roh itu boleh diajarkan. Sebab dikatakan di sini, mereka berbahasa dalam bahasa-bahasa lain, itu karena Roh Kudus yang memberikan. Kalau Roh Kudus memberikan dia bahasa roh, tidak ada orang lain yang boleh mengajarkan. Jadi ada yang mengatakan mau mengajarkan bahasa roh supaya orang itu berbahasa roh. Padahal kita lihat di sini Roh Kudus yang memberikan. Kalau Roh Kudus memberikan itu menurut kehendaknya orang itu akan berbahasa roh. Tidak perlu ada orang lain mengajarkan bagaimana berbahasa roh. Karena ini pemberian Roh Kudus, ini bukan kemahiran yang perlu dipelajari. Jadi ada juga yang mengatakan begitu ya. Mengajar bagaimana supaya orang itu boleh berbahasa roh, itu diajar. Tetapi bagi saya secara pribadi, orang tidak perlu belajar berbahasa roh. Karena itu bukan kemahiran yang perlu dipelajari. Tetapi itu pemberian langsung daripada Roh Kudus. Jadi pada hari ini saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau tidak ada bahasa roh, jangan rasa saya ini orang Kristen kelas kedua. Karena saya tidak ada bahasa roh. Dan ada orang yang mengatakan, oh kamu tidak ada bahasa roh, maka kamu ini tidak Roh Kudus. Tidak. Kalau kamu masih ada kurnia-kurnia yang lain, itu juga pemberian daripada Roh Kudus. Bahasa roh salah satu sahaja. Pemberian daripada Tuhan. Jadi jangan pikir kamu ini kelas yang kedua. Tidak. Tidak berbahasa roh, tidak ada masalah. Bukan berarti kalau tidak ada bahasa roh, kau tidak masuk dalam surga. Tidak. Keselamatan hanya ada dalam Tuhan Yesus. Orang yang boleh berbahasa roh, yang percaya Yesus masuk ke surga. Orang yang tidak berbahasa roh, yang tidak kurnia bahasa roh, percaya kepada Tuhan Yesus pasti masuk surga. Soal ada bahasa roh, tiada bahasa roh, itu bukan masalahnya. Jadi jangan pikir Anda kelas yang kedua, Anda tetap orang Kristen. Kelas pertama. Hal yang ketiga yang kita boleh pelajari, pada waktu Pentakosta,
Roh Kudus dicurahkan dan Roh Kudus ini memperkasa murid-murid Tuhan Yesus. Yang pertama dalam pelayanan mereka. Dalam ayat 14, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini." Karena ketika mereka berbahasa roh, mereka orang-orang Yahudi dari lain-lain tempat yang naik haji di Yerusalem, mereka dengar, mereka bercakap-cakap dalam bahasa mereka sendiri. Ada yang memperlik. Mereka mengatakan mereka ini mabuk oleh anggur. Lalu Petrus berdiri dan berkhotbah. Perhatikan, Petrus berdiri dan berkhotbah. Siapakah Petrus? Seorang yang agak penuh dengan kemarahan, seorang yang agresif, tapi dalam masa yang sama seorang yang penakut juga. Yesus mengatakan, kamu akan menyangkal aku. Sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal aku, dan itu terjadi. Tapi sebelumnya Petrus mengatakan, kalau yang lain melarikan diri, tetapi aku sanggup mati bersama dengan Tuhan. Tapi ketika pencobaan itu datang, dia kecut, dia penakut. Tetapi kemudian Yesus memulihkan dia. Dan ketika mereka berkumpul, setelah Yesus disalibkan, apabila mereka berkumpul pada minggu yang pertama itu, mereka tutup pintu dengan rapat, tingkap dengan rapat, karena firman Tuhan mengatakan mereka itu takut kepada pemimpin Yahudi. Jangan sampai pemimpin Yahudi mendapati mereka sedang berkumpul bersama-sama, dan mereka juga akan ditangkap dan nasibnya sama seperti Yesus, dijatuhi hukuman mati. Mereka ketakutan. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka menantikan janji Bapa dan pada hari Pentakosta Roh Kudus Tuhan itu dicurahkan, mereka dipenuhi, mereka diberi kurnia untuk berbahasa lidah, dan ada orang yang memperli mereka. Petrus berdiri dan berkhotbah. Dan apa yang terjadi? Ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu, menerima perkataan Petrus, menerima khotbah yang diajarkan oleh Petrus, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah berapa? Kira-kira 3.000 jiwa. Sekali berdiri berkhotbah seperti ini, ada lebih kurang 3.000 jiwa yang bertobat. Itu luar biasa. Ini Petrus. Hanya setelah Roh Kudus turun dalam hidupnya, Roh Kudus Tuhan memenuhi dia, maka dia bukan lagi menjadi seorang yang penakut, tapi dia berdiri lalu berkhotbah, dan khotbahnya itu disertai oleh kuasa, sehingga dia boleh menjadi saksi yang penuh dengan kuasa, dan akhirnya ada lebih kurang 3.000 orang yang bertobat dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus memperkasa Petrus dalam pelayanannya. Dalam ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Mukjizat dan tanda ini menyertai mereka. Kenapa? Karena ini bukti daripada kebenaran pemberitaan mereka. Apabila mereka melayani Tuhan, apabila mereka memberitakan firman Tuhan dan sebagainya, ada tanda-tanda yang menyertai mereka. Sehingga mereka ini melakukan banyak mukjizat dan banyak tanda. Kenapa? Karena Roh Kudus Tuhan yang memungkinkan mereka, memberi mereka kuasa dalam pelayanan mereka. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, saya selalu memperingatkan setiap yang mengambil pelayanan, pada waktu berdoa selalu serahkan hidup kita ini, pelayanan kita ini kepada Tuhan. Kita tidak boleh melayani dengan kekuatan kita sendiri. Kalau itu kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri, tanpa penyertaan Tuhan, walaupun mungkin di mata orang apa yang kau lakukan itu luar biasa, tetapi itu hanya setakat menerima pujian, tetapi hati orang itu sendiri tidak mengalami apa-apa.
Tetapi kalau Roh Kudus Tuhan, bersandar kepada Tuhan dan Roh Kudus Tuhan memampukan, betapa sederhana pelayananmu yang kamu lakukan. Kalau Roh Kudus Tuhan menyertai, ada kuasa yang menyertai sehingga orang yang melihat bukan hanya kata-kata pujian, tetapi dalam hati mereka disentuh oleh Tuhan. Dan Roh Kudus yang diberikan ini, yang dicurahkan ini juga memperkasa mereka dalam kehidupan mereka. Dalam ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada di antara mereka menjual harta miliknya, lalu membagi-baginya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dalam ayat 47, dan mereka disukai semua orang. Mereka disukai semua orang, sama ada orang itu dalam persekutuan mereka ataupun yang melihat dari luar, yang belum masuk dalam persekutuan mereka. Dikatakan di sini, semua mereka itu disukai semua orang. Kenapa disukai? Karena orang-orang ini memperhatikan cara hidup jemaah yang pertama ini. Mereka dapat melihat cara hidup yang berbeza. Karena dikatakan mereka ini bertekun dalam firman Tuhan, pengajaran rasul-rasul. Mereka juga bertekun dalam pertemuan-pertemuan ibadah mereka. Mereka memecahkan roti dan makan bersama-sama. Mereka berdoa, mereka mengadakan itu, kita sebut sebagai itu macam kelompok sel di rumah masing-masing secara bergilir-gilir. Dan bahkan dikatakan di sini setiap hari, tiap-tiap hari mereka berkumpul di bait Allah. Mereka bertekun. Kalau kita berapa hari kita berkumpul di bait Allah, di gereja berapa kali? Kalau kebaktian hanya 1 kali dalam 1 minggu. Bayangkan mereka tiap-tiap hari. Mereka berkumpul di bait Allah. Dan apa mereka lakukan? Mereka memecahkan roti. Mereka makan bergilir-gilir bersama-sama. Mereka gembira. Dan dengan tulus hati sambil mereka itu memuji Allah. Jadi orang di luar melihat cara hidup yang berbeza. Itulah sebabnya kalau ada Roh Kudus Tuhan di dalam hidup, kehidupan orang itu mulai mengalami perubahan. Sehingga orang lain melihat, oh si Anu ini tidak sama lagi. Seperti yang dulu-dulu. Kalau kita sebelum kenal Tuhan Yesus, orang kenal kita ini muka penipu. Tampak muka kita, oh penipu. Ada tulisan penipu. Sebelum kita kenal Tuhan. Tetapi setelah kita kenal Tuhan, Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hidup kita, kehidupan kita ini mengalami perubahan, sehingga orang melihat hidup kita, oh sudah berubah. Kalau dulu dia penipu, sekarang orang melihat ada perubahan yang terjadi. Ini dikerjakan oleh Roh Kudus. Bukan kita sendiri yang berusaha, tapi inilah yang dikerjakan Roh Kudus dalam hidup kita, karena Roh Kudus itu bekerja dari dalam kita. Kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Pekerjaan Roh Kudus. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita sudah terima Tuhan Yesus, Roh Kudus ada dalam hidup kita, pastikan bahwa hidup kita ini sudah kelihatan berbeza daripada kehidupan kita sebelum kita mengenal Tuhan Yesus. Tetapi sayangnya kadang-kadang walaupun kita sudah terima Roh Kudus, terima Yesus, sudah ada Roh Kudus dalam hidup kita, tetapi nampaknya kehidupan kita ini masih sama seperti yang dulu. Kenapa? Karena walaupun ada Roh Kudus, tapi kita tidak izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Kita masih pegang hidup kita sendiri. Kita masih mengendalikan hidup kita. Firman Tuhan mengatakan dalam Galatia, hidup kita ini harus dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus yang memimpin hidup kita, maka kita akan melihat Roh Kudus itu memperkasa kehidupan rohani kita. Sehingga dalam hidup kita muncul hal-hal yang baik. Dan itu menjadi kesaksian orang lain hidup kita, mereka akan memuliakan Bapa di surga.
Jadi pada hari ini saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau ada Roh Kudus dalam hidupmu, betapa sederhana pelayananmu, kalau Tuhan menyertai, Roh Kudus Tuhan menyertai, itu boleh menjadi berkat bagi orang lain. Sesederhana pun engkau menyaksikan Yesus kepada orang lain, tapi kalau Roh Kudus Tuhan ada dalam hidupmu, Dia memberi kuasa. Sederhana sekalipun itu memberi kesan dalam hati orang yang mendengar kesaksianmu. Dan hidupmu juga akan mengalami perubahan. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, pada masa yang lalu Roh Kudus Tuhan sudah dicurahkan. Tetapi kita percaya pada hari ini bahwa Roh Kudus yang sama masih bekerja sehingga pada hari ini dalam hidup kita. Hanya kita perlu izinkan Roh Kudus yang kendalikan seluruh hidup kita. Dan apabila kita mengizinkan itu, maka Roh Kudus itu akan memperkasakan kita dalam pelayanan, khususnya dalam menjadi saksi Kristus. Roh Kudus memberi kita hikmat, Roh Kudus memberikan kita keberanian, Roh Kudus membantu kita. Walaupun sederhana, tetapi membuatkan hati orang yang mendengar itu terbuka dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat dalam hidupnya. Dan kalau kita izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, bukan hanya pelayanan kita dikuatkan, tetapi juga kehidupan rohani kita. Kita akan mengalami pertumbuhan. Kehidupan kita tidak akan sama lagi seperti kehidupan kita pada masa yang lalu. Ini pekerjaan Roh Kudus Tuhan. Bagi saya secara pribadi, saya tetap percaya Roh Kudus yang tercurah pada abad yang pertama, pada hari ini Roh yang sama bekerja dalam kehidupan kita. Hanya izinkan Roh Kudus itu menguasai kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar. Kami bersyukur karena Engkau yang menjanjikan Roh Kudus. Itu benar-benar mencurahkan Roh Kudus pada abad yang pertama sehingga jemaah yang awal itu dalam pelayanan mereka maupun dalam kehidupan mereka diperkasa oleh Roh Kudus. Sehingga gereja lahir dan gereja berkembang sehingga pada hari ini semuanya karena pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang percaya kepada Yesus ini. Pada hari ini Tuhan, kami juga percaya bahwa Roh Kudus yang sama yang pernah dicurahkan dalam hidup murid Tuhan juga dicurahkan di dalam hidup kami. Khususnya pada kami yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat dalam hidup kami, Roh Kudus Tuhan ada dalam hidup kami. Kami berdoa supaya kami selalu bergantung pada Roh Kudus dan mengizinkan Roh Kudus menguasai hidup kami sehingga pelayanan kami berkuasa dan kehidupan kami mengalami perubahan dan itu menjadi kesaksian bagi orang lain sehingga mereka melihat hidup kami, melihat Yesus yang hidup dalam hidup kami, mereka diberkati dan mereka juga mau mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Bagi saudara dan saudari kami di sini yang belum mengalami janji Bapa, yaitu pencurahan Roh Kudus di dalam hidup mereka, hamba berdaya Tuhan, biarlah Tuhan membuka hati mereka agar menerima Roh Kudus Tuhan yang Tuhan sudah janjikan. Karena yang menjanjikan itu Tuhan sendiri dan Tuhan tidak pernah mungkir janji. Kami berdoa, memberdoa. Saudara dan saudari kami di sini yang belum ada Roh Kudus, mau berdoa Roh Kudus Tuhan turun dalam hidupmu. Roh Kudus Tuhan menguasai hidupmu. Roh Kudus Tuhan menjadikan engkau baru. Dan terimalah Yesus sebagai Tuhan, itu adalah kuncinya untuk menerima Roh Kudus dalam hidupmu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.